Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi anak-anakku. Berjumpa kembali dengan saya, Bu Eni Setiawati. Hari ini kita akan belajar kembali MUPEL IPA. Buka buku tema 4 kalian. Silakan dipersiapkan buku pendamping dan buku tematik tema 4, berbagai pekerjaan. Silakan buka sesuai halaman yang tercantum pada slide berikut ini. Pelestarian sumber daya alam. Yang dimaksud pelestarian SDA adalah upaya pengelolaan SDA dengan tujuan untuk mempertahankan sifat dan bentuknya. Jadi supaya tetap ada sampai akhir nanti. Pelestarian SDA yang hayati ada 2 cara, yaitu secara in situ pada habitat atau tempat asalnya dan ex situ di luar habitatnya. Kemudian untuk yang SDA non-hayati, contohnya tanah, air, dan lain-lain, hari ini kita hanya membahas tentang cara pelestarian tanah. Usaha untuk melestarikan kelestarian dan kesuburan tanah disebut konservasi tanah. Cara atau usahanya dengan langkah berikut. 1. Terasering. 2. Reboisasi. 3. Pemupukan. 4. Pergiliran tanaman. Dan yang terakhir adalah pemberian sanksi bagi para pelaku pembalakan liar. Contoh pelestarian hewan. Cara ex situ. Salah satunya adalah melakukan budidaya. Ada sedikit informasi tentang budidaya ulat sutra dan cara pengelolaan ulat sutra pada video berikut. Budidaya ulat sutra merupakan salah satu jenis besar-besar yang jika ditekuni dengan baik bisa menghasilkan keuntungan yang besar. Bila Anda tertarik belajar membudidayakan ulat sutra, bisa berkunjung ke daerah Ciampus, Bogor, Jawa Barat. Area 2 hektar milik Papan Ghazali Ganda Sasmita ini dijadikan lokasi pembudidayaan ulat sutra sekaligus penanaman kain sutra. Di sini juga ditanam tanaman murbe sebagai bahan makanan ulat sutra setelah berusia 3 bulan. Proses pembudidayaan ulat sutra dimulai dari rumah ulat kecil. Setelah cukup besar, ulat sutra dipindahkan ke ruang lain untuk menghasilkan kepompong. Kepompong atau kokon wilayah akan ditenun menjadi benang sutra. Sebelum diolah, kokon direbus dalam air panas dengan suhu 85 derajat Celcius, kemudian ditiriskan dan disikat. Kokon siap dipintal menjadi benang sutra dengan alat pintal tradisional. 10 kg kokon menghasilkan 1 kg benang sutra. Jadi peroleh dari 10 kilo kepompong ini. Jadi 10 kilo kepompong akan menjadi 1 kilo benang. Dengan 10 1 10. Berbagai motif kain sutra dihasilkan sesuai permintaan pasar. Pengunjung yang datang dibuat takjub dengan proses pembuatan kain sutra ini. Tahu satu ya bahwa luar biasa ular itu bisa liurnya si ular tadi bisa menjadikan benang-benang bahan yang bisa dipakai untuk manusia yang bisa mengetahui diri kita itu ya luar biasa. Proses pengerjaan yang panjang menjadi kain sutra ini dipasarkan ke berbagai kota di Indonesia dengan harga bervariasi mulai dari 60.000 hingga 6 juta rupiah. Liputan Megapolitan. Cara atau usaha untuk pelestarian tanah kita pelajari satu-satu. Yang pertama adalah terasering atau sengkedan. Terasering adalah usaha penanaman di daerah pegunungan atau pada lahan miring. Jadi cara ini adalah untuk mencegah erosi. Erosi itu pengikisan tanah. Pengikisan tanah yang dilakukan oleh air hujan. Ini contoh awal lahan terasering. Nah, ini yang sudah akan dipanen.
Reboisasi. Reboisasi adalah usaha menanam kembali daerah atau hutan yang gundul. Reboisasi biasa dilakukan oleh para pecinta lingkungan atau juga pramuka. Nah, kalian hari ini belum melakukan pramuka. Ini contoh percobaan yang bisa kalian lakukan di rumah. Siapkan 2 peta, bisa menggunakan kardus atau gas tempat sampah ya. Nah, 1 tanpa tanaman diisi tanah dan berpasir. Yang kedua, tanah ditanami rumput. Ya, silakan ambil rumput di halaman rumah. Kemudian letakkan atau posisikan pada posisi yang miring dengan cara diberi ganjel, ya ini di sini ada ganjelnya. Kemudian disiram menggunakan alat siram tanaman pada waktu yang sama. Setelah beberapa saat, perhatikan pada tanah yang kosong atau tanpa tanaman, maka air akan mengalir dengan kencang dengan membawa pasir dan lumpur yang ada pada percobaan pertama. Kemudian pada percobaan kedua, setelah beberapa saat, maka akan tampak bahwa ada sedikit sekali tanah dan lumpur yang terbawa dan lebih banyak airnya. Percobaan ini membuktikan bahwa tanaman bisa mencegah peristiwa erosi pada lahan yang miring. Upaya yang ketiga adalah pemupukan. Pemupukan dilakukan untuk menambah unsur hara yang ada di tanah. Jadi pupuk itu kita bagi menjadi pupuk alam. Pupuk alam ada pupuk kandang dari kotoran hewan, ada pupuk hijau dari sisa daun, ranting, tanaman, batang, kemudian ada pupuk kompos. Nah, pupuk kompos ini berasal dari sisa pembusukan daun, dicampur dengan kotoran hewan. Nah, biasanya ini ditunggu beberapa bulan sampai terjadi fermentasi. Setelah beberapa bulan baru bisa dipakai untuk tanaman, untuk menyuburkan tanaman. Dan pupuk buatan berarti pupuk kimia buatan dari pabrik, ada urea, NPK, TSP, dan ZA. Nah, ini ada di toko pertanian. Pergiliran tanaman. Apa itu pergiliran tanaman? Jadi tanah yang setiap musim ditanam tanamannya sama, maka akan menyebabkan tanah itu tidak subur. Jadi unsur haranya habis terserap tanaman tersebut. Contohnya tanaman padi atau sawah. Sawah ini kalau terus-terusan hanya tanami padi, maka akan habis zat haranya atau tanahnya harus segera diberi atau diganti yang baru. Nah, karena saat ini kita tidak mungkin, maka sebaiknya diganti atau kita tanam tanaman yang memberikan kesuburan. Contohnya adalah tanaman kacang. Jadi tanaman kacang ini akarnya bisa menyerap nitrogen. Ada gas nitrogen di udara, nanti akan terikat dengan tanah atau akan terikat dengan akar kacang. Nah, tanahnya akan kembali menjadi subur. Cara untuk melestarikan sumber daya alam yang lain adalah membatasi penggunaan sumber daya alam. Contohnya adalah kita hemat menggunakan pensil. Jadi pensil itu terbuat dari kayu dan juga terbuat dari grafit. Jadi yang hitam ini namanya grafit. Nah, di sini adalah termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Kalau kayu, sumber daya alam yang dapat diperbarui. Kemudian pemanfaatan barang bekas atau sampah dengan langkah 4R, reduce, mengurangi. Contohnya kita mengganti tisu atau mengurangi pemakaian tisu dengan memakai sapu tangan. Reuse, memakai kembali. Contohnya kalian menggunakan kembali buku atau sepatu kakak yang masih bisa digunakan. Recycle, mendaur ulang. Contohnya adalah ban mobil bekas yang tidak dipakai akan dihancurkan di pabrik, nanti dipakai untuk membantu pengerasan jalan atau untuk pembuatan aspal. Ada lagi replace, mengganti. Contohnya kita mengganti kantong plastik dengan menggunakan tas belanja yang terbuat dari kain, tas kain. Tugas PJJ IPA yang ke-8, silakan kalian buka, nanti ada di Google Form yang tercantum di slide ini atau nanti ada saya share di grup.
Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga kalian tetap sehat, tetap rajin belajar, ya. Jangan lupa mengulang pelajaran yang sudah diberikan. Untuk BJJ minggu depan, kita akan ulangan tema 3 dan tema 4. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi